Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan nikmat Allah dan anugerahnya kita masih dipertemukan dan dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan, di bulan Syawal ini kita bisa memulai kajian pertama kali kita ini untuk melanjutkan kajian dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan sebelumnya dapat amanah, antum dapat salam dari Ustadz Muhammad Subhan Bawazir. Ya, Assalamualaikum. Ya, kami infokan kami sudah di sini. Fa insyaallah yauminal ayyam beliau mampir ke sini insyaallah. Ya, sama grup MDI-nya ya. Safari dakwah insyaallah. Dalam waktu dekat insyaallah ada safari dakwah ke Bali atau ke Lombok. Semoga situ bondo bisa dihampiri. Nah, barakallahu fikum. Taib, berkata muallif rahimahullahu taala, wa ana ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fima yarwi an rabbih azza wa jalla, bahwasanya Rasulullah telah bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jal. Di sini hadis ini adalah hadis Al-Qudsi. Ya, hadis ini adalah hadis Al-Qudsi yang mana para ulama telah sepakat bahwasanya hadis qudsi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi telah khilaf para ulama apakah lafadznya itu lafadznya dari Allah atau lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih adalah bahwasannya maknanya itu dari Allah dan lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Rabb-Nya, innallaha kataba al-hasanati was-sayyi'at. Ya, innallaha kataba al-hasanati was-sayyi'at. Ini adalah Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari Nabi SAW dengan makna. Sebagaimana topik yang telah disampaikan, bahwasannya kita bikin topik niat baik dan niat buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Niat baik dan buruk hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatat. Allah telah menentukan al-hasanat was-sayyi'at, telah menentukan kebaikan dan keburukan. Allah telah tentukan, artinya kataba yaitu qaddaraha, yaitu Allah tentukan. Allah tentukan. Tentukan tentang apa? Yaitu kitabah at-taqdiriyah. Allah tentukan tentang kitab penulisan dari apa? Dari takdir. Telah Allah tentukan. Dan Allah tentukan untuk berikutnya dijadikan terjadi apa yang telah ditakdirkan. Ada qadha, ada qadar. Ada qadha, ada qadar. Dan qadha itu adalah wujud dari qadar. Dan bukan berarti Allah telah tentukan di sini tidaklah difahami artinya apa? Kita enggak peduli dengan kebaikan, kita enggak peduli dengan kejelekan, bukan. Maka dari itu ketika telah disebutkan kebaikan dan keburukan, kemudian sahabat bertanya, ala nattakilu? Kalau gitu ya Rasulullah, berarti kita gak usah berusaha. Ya, gak usah berusaha. Kemudian apa kata Rasulullah? I'malu fakullun muyassar liman khuliqalah. Beramallah kalian. Ya, karena semuanya itu akan dipermudah oleh Allah bagi yang Allah ciptakan bagi dia. Nah, makanya pernah Hudzaifah bin Yaman ketika dibonceng bersama Nabi SAW
Nabi memberikan kabar gembira bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, "Ya Rasulullah, afala ubashirhum?" Apakah boleh ku berikan kabar gembira kepada para sahabat yang lainnya bahwasanya dengan la ilaha illallah nanti mereka dijamin masuk surga? Kemudian kata Rasulullah apa? La tubashirhum alla yattakilu. Kata Rasulullah kepada Hudzaifah waktu itu, jangan kasih kabar gembira kepada mereka, khawatir mereka ini apa? Pasrah tanpa ngambil sebab untuk masuk surga dan menjauhkan dari neraka. Ya, tanpa meninggalkan maksiat, tanpa mendatangi ketaatan kepada Allah, sehingga jangan dikasih kabar gembira. Kenapa? Karena pada waktu itu masih banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang baru masuk Islam. Sehingga apa? Jangan kasih kabar gembira dulu, biar mereka tetap berlomba-lomba mencari sebab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi SAW melanjutkan dari Allah telah tentukan kebaikan dan kejelekan. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma bayyana dzalika fi kitabih." Kemudian bayyana dzalika ay adharahu lil khalq. Kemudian apa? Setelah Allah catat, kemudian Allah tampakkan kepada hambanya, yaitu wujud dari apa? Qadha dari qadar. Ya, sebagaimana maklum, maratibul qadar, urutan takdir ada berapa? Ada berapa urutan takdir? Ada 4. Yang pertama apa? Ilmullah. Ya. Yang kedua adalah kitabah, pencatatan takdir. Pertama ilmullah, kemudian takdir dicatat. Kemudian yang ketiga al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat yang keempat adalah al-ijab wal khalq. Ya, wujud dari takdir baru terjadi kejadian itu. Ya, ijab wal khalq. Disitulah adanya qadha. Disitulah nampak apa yang telah Allah inginkan dari takdir ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, bahwasanya ahlul ilm menyebutkan makna dari hadis ini bahwasanya Allah ciptakan hasanah. Allah ciptakan kebaikan itu padanya kebaikan. Pada apa? Pada setiap yang Allah perintahkan dengan kebaikan tersebut, maka itu adalah kebaikan fi dzatih. Apa yang Allah perintah dari kebaikan, maka zat yang diperintah Allah itu adalah merupakan kebaikan. Ya, adalah merupakan kebaikan, dan akal tidak akan bisa melawannya, tidak akan bisa menolaknya. Seperti apa? Kejujuran. Kejujuran itu adalah kebaikan. Allah memerintah jujur, Allah memuji sifat jujur, dan ini nggak bisa ditolak oleh akal bahwasanya jujur itu adalah sesuatu yang baik. Seperti Nabi Muhammad SAW terkenal dengan jujurnya. Ya, ketika waktu itu kaum, ya, orang Mekah waktu itu, penduduk Mekah ingin memasang Hajar Aswad, khawatir terjadi perpecahan, akhirnya mereka berijtihad. Siapa yang muncul pertama kali setelah ini, maka dia layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ternyata Nabi Muhammad muncul. Dan Nabi Muhammad terkenal dengan kejujurannya. Ya, sifat jujurnya. Sehingga orang-orang pada waktu itu yang hampir bertikai gara-gara masang Hajar Aswad saja. Kemudian Nabi SAW dengan jujurnya dan bijaknya, agar tidak ada pertikaian di antara mereka, kabilah, suku, Nabi meminta kain dan Hajar Aswad diletakkan di atas kain, dan suku-suku ini disuruh memegang kepala sukunya di pojok-pojok kain. Biar apa? Tidak ada pertikaian di antara mereka. Bijaknya Nabi. Dan Nabi terkenal dari kecilnya jujur, besarnya jujur. Ya, sampai muncullah ya bahwasanya Nabi diutus sebagai seorang Rasul dan Nabi. Saat itulah Nabi dikatakan dusta, yang jujur dikatakan dusta. Ya. Padahal jujur, akal nggak akan bisa menolak. Jujur tetap jujur. Tapi karena mereka kufur dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka mendustakan apa yang harusnya
ya, itu merupakan kejujuran yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga jujur ini lawannya dari kadzib. Jujur lawan dari kadzib. Akal semua setuju bahwasanya kadzib, kedustaan itu adalah akhlak yang buruk dan jujur adalah akhlak yang mulia. Jujur adalah akhlak yang mulia. Dan pernah juga Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, ketika dia pergi ke Heraklius, ya, yang mana Heraklius berkata, seandainya ya Muhammad ada di hadapanku, aku akan sujud di hadapannya. Ini Heraklius. Heraklius ingin beriman kepada Nabi Muhammad. Dan subhanallah, Heraklius ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat, dia ingin mencoba, ya, seandainya dia masuk Islam, apa yang terjadi? Jadi pintu-pintu istananya ditutup, pintu gerbangnya. Para menteri dibiarkan di dalam. Kemudian berkata kepada para menteri, bagaimana menurut kalian kalau aku beriman dengan Muhammad? Setelah itu para menteri langsung kabur ke arah pintu. Menunjukkan apa? Heraklius akan ditinggal oleh pengikutnya. Sehingga Heraklius tidak jadi masuk Islam. Dan waktu itu ketika Heraklius bertanya tentang Nabi Muhammad kepada Abu Sufyan, ditanyakan tentang kejujuran Nabi. Nabi seorang yang jujur. Siapa pengikutnya? Apakah orang kaya saja? Dijawab orang miskin. Apakah orang yang sudah masuk Nabi Muhammad kemudian banyak yang murtad? Gak ada yang murtad. Ya. Dan itu yang ditanyakan oleh Heraklius. Ya. Dan ini menunjukkan jujur itu adalah sifat yang terpuji, baik itu dari orang muslim ataupun kafirnya. Namanya jujur, sifat yang terpuji. Dan rahimakumullah jami'an, fa ini termasuk al-hasanat, kejujuran termasuk al-hasanat. Begitu pula yang jadi masalah al-yawm pada zaman-zaman sekarang ini, sebagian musuh-musuh Allah mereka pura-pura menjadi orang jujur, ingin mendapatkan pangkat jadi orang jujur, menampakkan kejujuran, dan mereka seolah-olah mereka benci dengan kadzib, padahal mereka suka berbuat kadzib, kedustaan. Ya, pada hari ini al-muslimun kebanyakan mereka yakdibun. Kebanyakan mereka suka berdusta, bermain dengan kedustaan. Wa yatahalla bil kadzib. Mereka itu bermanis-manis dengan kedustaan. Wah, ini di zaman kita sekarang. Ya. Bahkan kadzib bagi mereka ahla minas sukar. Kadzib, kedustaan bagi mereka di zaman sekarang ini itu lebih manis daripada gula, kata mereka. Menurut mereka. Dan di zaman sekarang pula, kalau kita lihat kebaikan seperti as-salah, ya, salat itu pada zatnya adalah kebaikan. Jujur pada zatnya ada kebaikan. Zat jujur, zatnya salat adalah kebaikan. Zatnya taat itu adalah kebaikan. Ya. Tetapi di sana ada perkara ibtila, seperti cobaan. Seperti kita di musim pandemi, di musim wabah, di musim orang terkena banjir, terkena cobaan-cobaan, angin puting beliung dan lain sebagainya, gempa bumi misalkan, itu sebenarnya adalah zatnya bukan baik untuk kita. Zatnya itu baru baik apa? Fi aqibihi, hasilnya. Menurut kita musibah, cobaan itu jelek. Ya, menurut kita cobaan itu jelek bagi kita. Bukan pada zatnya baik. Berbeda dengan sidq dan jujur tadi. Baiknya dia hanya pada aqibih, hasil dari cobaan. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia adalah termasuk ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan ulama sufiyah. Ya. Dia mengatakan, ya bunai, al-qadaru kas-sub' was-sub'u la ya'kulul maitah. Kemudian dia katakan lagi, ya bunai, annal musibah la ta'ti lituhlikak walakin
litamtahina imanak wa sabrok. Kata beliau, wahai anakku, takdir buruk dari Allah, cobaan dari Allah, musibah dari Allah itu seperti apa? Seperti binatang buas. Binatang buas itu tidaklah makan bangkai. Binatang buas itu makan yang seger-seger, yang sehat-sehat. Begitu pula takdir buruk dari Allah, yang dicari siapa? Hamba-hamba Allah yang imannya kuat, hamba-hamba Allah yang hatinya sehat. Ya, adapun orang yang hatinya mati nggak perlu dikasih takdir buruk. Nah, makanya yang diincar oleh takdir buruk adalah orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya, yang imannya kuat, ya, diincar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian kata beliau lanjut pula, sesungguhnya takdir buruk itu, musibah, cobaan itu bukanlah untuk mencelakakanmu, tapi datang untuk menguji imanmu dan kesabaranmu. Nah, makanya Nabi juga bersabda, Innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah pasti akan mencoba kaum tersebut. Ini alamat kecintaan Allah. Jika cinta pada suatu kaum, Allah akan memberikan cobaan, musibah pada dia. Ya, barang siapa yang ridha, Allah ridha. Barang siapa yang marah, Allah juga marah kepada dia. Maka tidak ada solusi bagi kita kalau kita dapat cobaan kecuali sabar. Wajib hukumnya sabar, bukan sunnah. Nah, kemudian rahmatullah jami'an, seperti kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, ya bunai, ya bunai, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya ketika Nabi Ibrahim mimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, padahal sekian lama gak punya anak, dikasih Ismail yang anak sangat disayanginya. Kemudian setelah itu dengan cintanya kepada Ismail diperintah untuk menyembelih. Nah, ini pada zatnya nyembelih sesuatu yang disayanginya, yang dicintainya, apalagi anaknya laki-laki tentunya lebih di dalam hati dia, itu adalah sesuatu yang berat. Zatnya itu gak baik, membunuh anaknya sendiri. Tapi fi aqibih itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga anaknya berkata kepada Nabi Ibrahim, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, ya, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Ini pada zat untuk menyembelih anaknya itu enggak baik, tapi aqibah itu perintah Allah, sesuatu yang baik, dan perintah Allah adalah ibadah. Kemudian kata Rasulullah SAW terkait dengan niat baik dan niat buruk kita. Kemudian Nabi bersabda, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, barang siapa yang mereka hamma, ya, hamma ini enggak sembarangan, namanya hamma itu keinginan yang apa? Iradatan jaziman, ya, mahabban alaiha, harisan alaiha. Namanya hamma itu apa? Keinginan yang sangat kuat, yang dia ingin mendapatkan apa yang diinginkan itu sangat dicintai, ya, dan dia semangat untuk memperolehnya. Itu namanya hamma, ya. Barang siapa yang hamma, sangat ingin sekali, bertekad bihasanatin, dengan satu perbuatan kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi dia tidak melakukannya, ya, akan tetapi dia tidak melakukannya. Apa maksudnya tidak melakukannya di sini? Tidak melakukannya tanpa mani', tanpa penghalang, nggak ada apa-apa tapi nggak melakukannya, ya. Dia sudah berniat, misalkan saya mau niat infak kepada tetangga saya yang membutuhkan, ya. Ternyata masih niat doang ini, niat saja digagalkan tanpa ada penghalang apapun. Itu dicatat oleh Allah apa? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah akan catat pahala bagi dia, ya, di sisi Allah, kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Hanya niat tapi nggak jadi dilakukan. Makanya niat antum berbuat baik, ya. Tetapi kalau ada mani, sudah niat, sudah hamma, niatnya kuat sekali, tekadnya kuat sekali,
Kemudian ada mani' minal mawani', ada penghalang. Mau infak, qadarullah, anaknya sakit. Jadi uangnya dipakai untuk anaknya, merawat anaknya yang sakit. Ini oleh Allah sudah dicatat kebaikan. Niat, sudah niat infak, tapi nggak jadi infak karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Anaknya sakit. Maka niat dia sudah dicatat apa? Pahala tersendiri. Ya. Nah, kalau tadi tanpa penghalang saja sudah dapat apa? Ajran kamilah, ya, hasanatan kamilah, pahala yang sempurna. Masya Allah. Ini rahmat Allah. Ya. Makanya banyak-banyaklah berniat berbuat baik. Kalau punya niat baik, jangan ditunda-tunda. Nah, penting. Nah, kemudian rahmatullah jami'an. Fa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia punya tekad, semangat untuk berbuat satu kebaikan, ya, kemudian dia amalkan. Dia ternyata mampu mengamalkannya. Ya, katabahallahu indahu asyra hasanatin. Maka Allah catat bagi dia 10 pahala. 10 kebaikan. Ya. 10 kebaikan. Kalau tadi apa? Satu kebaikan yang sempurna. Kalau berniat tapi nggak diamalin, apa? Satu kebaikan yang sempurna. Kalau ternyata diamalin, berarti apa? Dilipat gandakan menjadi berapa? 10 kali lipat. Ya, sampai apa? Ila 700 dhif. Sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ini kalau diamalin. Niat kemudian diamalin. Sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin. Sampai lipat ganda yang sangat banyak. Sebagaimana dalam hadits Al-Qudsi terkait dengan puasa, ya, ketika Allah sebutkan, Nabi menyebutkan tentang puasa, kemudian apa kata Allah dalam hadits qudsi? Fa innahu li wa ana ajzi bi. Adapun puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan akulah yang membalasnya. Artinya khusus untuk puasa enggak hanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apa? Unlimited, hanya Allah yang tahu. Ini kekhususan amalan kebaikan, ya, ketika dia puasa. Ketika dia puasa, ya, dalam ibadah puasa. Masya Allah. Ini semua ini adalah apa? Janji-janji Allah untuk dibalas untuk kita yang berniat baik sekalipun, walaupun dia tidak bisa mengamalkannya. Kemudian rahmakumullah jami'an, amalan-amalan ini, ya, amalan yang dicatat tadi, orang yang berniat baik tapi nggak jadi mengamalkan, itu amalannya dicatat satu pahala yang sempurna, ghairu manqusah, tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, dia hanya niat tapi nggak diamalin, dicatat oleh Allah kebaikan yang sempurna dan tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ini dalil bahwasanya at-ta'i', bahwasanya orang yang bertakwa, orang yang mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Yusyarrifuhullah. Allah muliakan dia dengan apa? Pahala-pahala. Ya. Allah muliakan dia dengan pahala-pahala, ya. Dan Allah catat di sisi Allah kebaikan dia. Ya. Dan Allah sebutkan kebaikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, dicatatnya dengan apa? Hasanatan kamilah. Amalan cuma niat nggak jadi diamalin, itu dicatat apa? Satu kebaikan yang sempurna. Saking besarnya kebaikan tersebut, Allah nggak sebutkan hasanatin wahidah, nggak, satu kebaikan saja. Tapi apa? Kebaikan yang sempurna. Allah nggak bilang satu kebaikan, tapi apa? Kebaikan yang sempurna. Ya. Berbeda dengan perbuatan kejelekan, nanti akan kita sebutkan. Adapun kejelekan, ya, nanti apa? Tetap nanti ada di sisi Allah catatan tersendiri. Kemudian rahmatullah, fa ini namanya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Para malaikat mengetahuinya. Coba bayangkan kalau malaikat mengetahui kebaikan kita. Seandainya kita tahu betapa senangnya kita, malaikat ikut tahu kebaikan kita. Nah, begitu pula sebagaimana hadis, ya,
wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutajalisina fiyya. Kecintaanku, kata Allah, wajib ku berikan, seyogyanya ku berikan kepada siapa? Orang yang saling berziarah karenaku, kita datang saling berziarah. Orang yang duduk karenaku, kita di sini duduk karena Allah. Orang yang mencinta karenaku, kita di sini cinta karena Allah. Ya. Kecintaan Allah seyogyanya diberikan kepada 3 orang yang aktivitasnya seperti ini aktivitasnya. Dan semoga kita masuk 3-tiganya. Ya. Kalau Allah cinta kepada kita seperti ini, Allah memerintah para malaikatnya untuk cinta kepada kita juga. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini rahman rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hamma bisayyi'atin." Barang siapa punya tekad, ya, semangat, niat untuk melakukan satu kejelekan, falam ya'malha, kemudian kejelekan tersebut tidak dia lakukan. Ingat, kejelekan tersebut tidak dia lakukan. Ya, kalau tadi kebaikan nggak dilakukan, kalau ini kejelekan yang tidak dia lakukan. Bagaimana resikonya? Ya, kalau kejelekan ini tidak dia lakukan atau dia batalkan, ya, kejelekan ini dia batalkan, maka apa kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Subhanallah. Sudah berniat jelek tapi dibatalin. Dibatalin tentunya karena apa? Karena takut sama Allah. Ya. Barang siapa mau melakukan kejahatan digagalin karena takut sama Allah, ya, maka apa? Maka kejelekan tersebut yang dibatalin takut karena Allah dicatat di sisi Allah hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Ajib, masya Allah. Sudah mau niat buruk tapi digagalin, ya Allah. Aku ingat Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka labil mirsad. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengintai. Allah itu melihat, memantau. Ya, sehingga apa? Aduh, janganlah. Ya, malam-malam di tengah malam dia bersendirian dengan Allah, ya. Istrinya tidur di sampingnya, mau lihat website enggak jelas, gajibu. Ya. Website yang makhlu'ah, khali'ah, porno-porno. Astagfirullah. Allah minta aku. Dibatalkan. Itu dicatat apa? Kebaikan yang sempurna. Lain kalau mau lihat apa? Mau lihat website porno, mau diikutin, mau buka link, ya habis kuotanya. Ini sudah dicatat kejelekan. Paham tuh? Dia melakukan kejahatan, kejelekan, kemudian gagal tapi karena mani', karena ada penghalang. Gagal karena ada penghalang. Berarti dia dicatat sebagai kejelekan apa enggak? Kejelekan. Sudah niat buka HP-nya, gadget, mau lihat video porno, kuotanya habis. Mau lihat video porno, ya, HP-nya mati. Ya, gagal, sudah dicatat kejelekan. Lain halnya kalau dia mau lihat, langsung dihentikan. Ya Allah, astagfirullah. Lain, itu dicatat kebaikan yang sempurna. Kalau tadi kebaikan, ada kebaikan nggak jadi diamalin, ghairu mani, ya, tanpa ada penghalang. Catat sebagai apa? Kebaikan yang sempurna. Baru niat loh ya, baru niat, tapi nggak ada penghalang dan nggak diamalin, dicatat kebaikan yang sempurna. Tapi kalau karena penghalang, dia tetap jadi kebaikan dia tersendiri, seolah dia sudah mengamalkannya. Bisa difahami? Nah, lain halnya dengan keburukan. Ini menunjukkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat jelek, ya, kemudian gak dilakukan karena takut sama Allah, dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Tapi kalau dihentikan niat jelek tersebut, bukan karena Allah, tapi karena ada suatu penghalang, tapi dia sudah niat, ya, maka saat itu dia tetap dicatat sebagai keburukan.
Dalam hadis yang pertama sudah kita sebutkan hadis tentang Ashabul Ghar, 3 orang yang terjebak dalam goa. Ya, orang hidup sebelum zaman Nabi SAW. 3 orang ini ingin berangkat ke pasar, kerja, mencari nafkah. Di perjalanan hujan deras, mereka berteduh di dalam goa. Kemudian batu besar jatuh menutup pintu goa, sempurna menutup pintu goa. Gak ada cahaya, gak ada sela oksigen, gak ada sela untuk dia melihat ini pagi, siang, malam. Ya, gak ada kalau mereka teriak, gak ada orang yang dengar, kecuali apa? Mereka bertiga ini bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya satu orang yang bertawassul dengan tawassul perbuatan maksiat dia yang dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Seorang lelaki yang tertarik dengan anak pamannya, putri anak pamannya. Ya, yaitu anak putri pamannya. Yang mana dia sangat cakep, cantik, dan laki-laki ini laki-laki yang kaya. Dan anak paman tadi ingin pinjam duit untuk ngobatin bapaknya. Kemudian keponakannya sendiri, sepupunya sendiri bilang, kalau kamu siap berzina dengan aku, akan kupinjemin duit. Ya. Pertama, perempuan nggak mau. Kedua, perempuan nggak mau. Ketiga, perempuan ini ya sudah. Ya, kasih aku duit, tidak mengapa. Ya, jikalau kau beri aku uang yang aku inginkan. Kemudian laki-laki ini sudah berada posisinya di atas wanita, sudah siap mensetubui anak pamannya sendiri. Ya, anak pamannya sendiri, ya, haram untuk dinikahi, juga dia nggak halal untuk setubui. Ya, kemaluannya sudah di atas paha wanita. Kemudian wanita ini berkata, ala takhafillah, apakah kamu gak takut sama Allah? Ya, langsung ingat ucapan wanita ini, langsung dia takut sama Allah. Langsung dia beranjak berdiri dan menyuruh wanita ini pergi. Coba kamu pergi, ya, terima kasih nasihat kamu, dan ambil uang ini untuk kamu. Sekitar 200 dinar, jumlah yang sangat banyak. Ambil hadiah. Dia meninggalkan maksiat yang hendak berzina. Sudah posisi sudah sangat dekat setan untuk membisikin laki-laki ini, tapi dia ingat sama Allah dan meninggalkan. Maka apa? Dicatat kebaikan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian termasuk yang diajarkan Nabi juga, setelah kita berbuat maksiat, ikuti perbuatan kebaikan. Ya, karena perbuatan baik itu menghapus dosa. Kemudian dengan cara ini dibiarkan 200 dinar diberikan kepada wanita ini untuk mengobati pamannya sendiri. Nah, fa ini rahmatan rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in huwa hamma biha fa'amilaha. Kalau dia ini bertekad buruk, tekadnya sudah besar untuk melakukan kemaksiatan, ya, kemudian dia berhasil melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah catat bagi dia satu kejelekan. Antum perhatikan, dia melakukan kemaksiatan, berniat melakukan kemaksiatan, bertekad, niat kuat melakukan kemaksiatan, kemudian diamalkan. Maka apa? Dicatat di sisi Allah bagaimana? Dicatat di sisi Allah dengan apa? Sayyi'atan wahidatan. Dengan apa? Satu kejelekan. Masya Allah. Perbuatan jelek digagalin karena Allah. Dapat pahala apa? Hasanatan kamilatan. Perbuatan yang sempurna kebaikannya. Coba. Ini perbuatan buruk digagalin karena Allah. Karena takut sama Allah, dicatat satu kebaikan yang kamilah. Coba. Ketika melakukan niat ini dilakukan, diwujudkan, ya, dimanifestasikan niat buruk ini dengan perbuatan, maka dicatat di sisi Allah apa tadi? Apa? Sayyi'atan wahidatan. Kejelekannya cuma satu. Coba. Tadi kalau kebaikan apa? Kebaikan sempurna. Niat buruk digagalin, dicatat satu kebaikan yang sempurna. Kalau niat jelek dilakukan, satu kejelekan cuma satu.
Ya, sayyi'atan wahidatan. Ini subhanallah. Nah, rahmatnya Allah ya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zada fi riwayah au mahaha wa la yuhliku 'ala Allah illa halik, atau dihapuskan oleh Allah dosa ini, keburukan ini, dan tidaklah dicelakakan oleh Allah kecuali yang celaka. Artinya apa? Dengan kehendak Allah. Artinya apa? Dosa tadi diampuni dengan kehendak Allah, dan yang gak diampuni adalah orang yang celaka. Orang yang celaka. Dari sini rahimahumullah jami'an, bukan berarti apa? Kita mengandalkan rahmat Allah semata, sehingga ketika berat dengan rahmat Allah, kita melupakan dengan ancaman-ancaman Allah. Harus imbang antara rasa takut, rasa harap, rasa cinta, harus imbang. Ya, kalau rasa takut berlebihan seperti orang-orang khawarij, teroris, pelaku dosa besar sampai dikafirkan. Kalau orang yang terlalu besar rasa harapnya seperti Jabriyah, ya, sehingga apa? Mereka mengentengkan perbuatan dosa kecil bahkan dosa besar. Ya, sudah kalau kita mengucapkan la ilaha illallah sudah pasti masuk surga udah. Walaupun zina, mabuk masuk surga gitu. Nah, harus imbang rasa takut, rasa harap, rasa cinta juga harus imbang. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Datang kisah ketika ada orang disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika orang ini hendak dimasukkan neraka, kemudian berkata, "Ya Rabb, ya. Ya Rabb, ya. Annaka lastu kama dhannait." Kamu tidak seperti yang kusangkakan ya Rabb. Ya. Fid dunya, di dunia. Kemudian Allah berkata, "Apa yang kau persangkakan terhadapku di dunia?" Kemudian orang ini berkata, innaka Rahman, Rahim. Ya. Kamu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Allah memanggil para malaikat untuk memasukkan orang ini ke dalam surga. Ya. Karena husnudzonnya dia kepada Allah. Bukan dengan dalil ini akhirnya meninggalkan amalan. Ya, nanti saya mau bilang kayak gitu juga Ya. Kan Allah Rahman, Allah Rahim, ya. Bukan demikian. Makanya Nabi bersabda, "I'malu fakullun muyassar liman khuliqalah." Berbuatlah kamu, beramallah kamu, ya. Karena Allah akan mempermudah bagi yang Allah cipta bagi dia. Yuk berbuat. Jadi apa? Tetap beramal. Semua niat kebaikan lakukan. Niat baik jangan ditunda. Mau infak, mau sedekah, mau kajian, mau nikah, mau nambah, ya. Silahkan. Ya, saya niat mau poligami. Enggak apa-apa, niat dapat pahala. Walaupun akhirnya enggak mengamalkan, walaupun enggak ada penghalang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah jami'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah azza wa jalla, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha, fa in 'amilaha faktubuha bimithliha, wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah, wa in arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah, fa in 'amilaha faktubuha lahu bi asyri amthaliha ila 700. Hadis ini menjelaskan juga yang sebelumnya, melengkapi yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berkata, jika ada hambaku ingin melakukan satu amalan kejelekan, ya, maka jangan catat. Subhanallah. Ya, bayangkan. Kalau ada hambaku niat ingin melakukan kejelekan, fala taktubuha alaih. Jangan catat. Ini Allah bilang ke siapa? Malaikat. Jangan catat. Hatta ya'malaha. Sampai kapan? Sampai dia beramal. Kalaupun sudah beramal, dicatat berapa tadi? Hasanah sayyi'atan wahidah. Kalau terjadi kejelekan itu, betul-betul terjadi apa yang dia inginkan, dicatat satu kejelekan. Coba subhanallah. Allah nggak bilang kejelekannya 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau unlimited. Enggak. Ya, di sini rahmanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in amilaha faktubuha bimithliha. Kalau dia melakukannya, catatlah sepertinya.
Ya, coba apa tadi? Sayyi'atan wahidah. Sayyi'atan wahidah. Namanya satu dosa, satu niat dilakukan, niat dosa tersebut dicatat satu juga. Ya, dicatat satu juga. Nah, wa in tarakaha min ajli, kalau dia tinggalkan niat buruk dia karena itu takut karena Allah, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah bagi dia kebaikan. Bahkan lafaz sebelumnya tadi apa? Hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Nah, bukan hanya satu, tapi sempurna. Wa in arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha, kalau dia ingin melakukan satu amalan kebaikan tapi dia tidak melakukannya, ya, karena nggak ada penghalang, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah bagi dia kebaikan. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700. Kalau dia lakukan kebaikan tersebut, niat tersebut, maka catatlah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ini semua kabar gembira dari Allah dan Rasulnya untuk kita, ya, bagi yang ingin berbuat baik, walaupun itu hanya niat mati syahid, gak apa-apa, walaupun akhirnya mati di atas ranjang, penting dia niat, ya. Nah, termasuk Ibnu Sirin dan ulama yang lainnya, semua mereka kalau menyampaikan hadis, mereka minimalnya pernah melakukan satu amalan tersebut, ya. Kalau menyampaikan hadis melewati hadis, minimal apa? Hadis tadi sudah diamalin, ya. Termasuk yang nggak pernah bekam, takut, minimal bekamlah sekali seumur hidup, ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, saking mengagungkannya terapi bekam ini, dia memberi upah tukang bekam sekian dinar, kalau kita rupiahkan menjadi senilai 1 juta, ya. Begitu pula Nabi SAW ketika memberikan upah kepada seorang budak, Abu Tayyibah, budak pembekam, ya, Nabi memberikan makanan sekitar 1 atau 2 sok, ya. Kalau kita rupiahkan itu adalah beras. Kalau beras itu harganya 15.000, bisa bernilai, Rasulullah bisa kalau kita nilaikan sekarang sekitar ngasih 200 sampai 300.000. Nah, kenapa? Memuliakan, ya, sunnah, ya, hadis-hadis Nabi SAW. Demikian rahmatullah jami'an. Kalau nggak mampu, minimalnya niat, ya, minimalnya niat. Terus banyak niat berbuat baik, ya, banyak niat berangan berbuat baik, ya, tapi bukan tulul amal. Tulul amal, angan-angan panjang, angan-angan terus, nanti saya haji nggak daftar, ya, nanti saya mau nikah nggak nikah, ya, nanti saya mau infak sedekah, sudah dikasih kemampuan nggak infak nggak sedekah, ya, nanti saya mau nambah istri pertama sudah ngizinin nggak nambah. Nah, ini namanya tulul amal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian rahimakumullah, wa fi riwayat Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, wa man hamma bi hasanatin fa amilaha kutibat lahu asyru hasanatin ila 700 dhif, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alaih wa in amilaha kutibat. Hadisnya maknanya hampir sama dengan riwayat yang sebelumnya, Cukup insyaallah. Cukup. Karena kajiannya habis isya ini. Udah pada ngantuk. Hah? 2 menit lagi. Baik. Anak pikir 20 menit lagi. Nah. Baik, kita lanjutkan satu hadits lagi. An Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jal. Di sini datang dari riwayat Imam Ahmad, ya, bahwasanya kisah ini adalah kisah Banu Israel. Makanya nggak boleh kita menyebut orang Yahudi Israel, nggak boleh, ya. Karena Israel itu julukan untuk Nabi Yaqub alaihissalam. Ada mengatakan Isra wa Il, artinya seperti Abdullah. Isr itu abd, Il itu ilah. Jadi Israel seperti Abdullah. Ada mengatakan Israel diambil dari kata Isra fil lail, yaitu perjalanan di malam hari. Siapa? Nabi Yaqub di malam hari keliling mencari anaknya Nabi Yusuf. Di mana keberadaan Nabi Yusuf? Ya,
Hampir 40 tahun Nabi Yakub berpisah dengan Nabi Yusuf. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wabyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim." Dan kedua mata Nabi Yakub itu memutih. Kenapa? Karena rasa sedih. Fahuwa kadhim. Ada yang menafsirkan sedih yang menumpuk. Ada yang menafsirkan sedih dan marah blunder jadi satu. Ya, sedih berpisah dengan Nabi Yusuf sekitar 40 tahun. Marah dengan apa? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, yang mencelakakan Nabi Yusuf. Ya, ada yang mengatakan tambah sedih lagi, numpuk lagi dengan hilangnya saudaranya Nabi Yusuf yang mukanya hampir mirip, tampannya hampir mirip. Dikatakan oleh Ibnu Katsir namanya Binyamin. Ya. Alhasil Nabi Yakub Israfil lail. Ya, sambil cari malam di mana Yusuf, keliling sambil nangis, teriak. Saking sedihnya berkepanjangan, Nabi Yakub kedua matanya buta. Makanya kalau sedih jangan berlebihan. Kalau sedih cepat move on, hilang dari rasa sedih. Antum punya masalah rumah tangga, cerai, udah move on, gak usah dipikir. Antum punya masalah, sedang pandemi, duit sedikit, gak usah sedih-sedih, rezeki Allah akan datang. Sekarang dikit, besok banyak, diganti sama Allah. Ya, antum ada masalah nggak dapat jodoh, jangan sedih, cepat move on, cari terus. Ya. Antum sedih, ya, sedih apa? Masalah, difitnah, sudah move on. Kenapa? Sedih antum akan bikin antum tambah sakit. Coba di awal pandemi, kenapa awal pandemi COVID banyak yang meninggal dunia? Nggak seperti di zaman sekarang. Karena pada waktu itu media memberi terapi shock, nakut-nakuti antum, kita semua. Ya, orang kena COVID pasti mati, ditampakkan di video Cina, kena COVID kejang-kejang jalan meninggal. Ada yang ini itu, ditakut-takutin saat sedih berlebihan, takut berlebihan, saat itulah imun antum drop. Ya, nurunkan iman, nurunkan imun sekalian. Makanya nggak usah sedih. Ya, coba antum lihat Nabi Yakub 40 tahun sedih, matanya buta. Allah nyebutin wabyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Disebutkan oleh dokter dari Mesir, apa sih kaitan sedih dengan mata buta? Kenapa Allah menyebutkan? Diteliti sama dokter ini. Orang yang sedih berkepanjangan ternyata menyebabkan adrenalin meningkat. Adrenalin meningkat dalam waktu panjang akan menurunkan insulin. Insulin menurun dalam waktu panjang akan menaikkan gula darah. Gula darah naik terus akan timbul katarak diabetik, matanya putih. Sering kami dapati pasien gak ada riwayat kencing manis turunan, makanannya pola makan bagus, tapi matanya kabur. Kemudian kencing manis, ternyata apa? Ternyata kencing manisnya karena sedih. Coba bayangkan, ngefek ke mata, ngefek ke ginjal. Kencing terus, kenapa? Karena ginjalnya lemah. Kenapa? Gejala kencing manis, kencing terus, makan terus, gak kenyang-kenyang, haus terus, karena ginjalnya lemah. Ginjal itu seperti apa? Seperti busi bagi kendaraan bermotor kita. Kalau ginjalnya lemah, pengapian pada busi lemah. Sehingga apa? Memengaruhi semua karburator, memengaruhi semua organ-organ itu di motor. Kalau di manusia sama. Orang yang ginjalnya sudah lemah karena sedih, coba apa yang terjadi? Tiba-tiba matanya kabur. Coba, kalau antum banyak masalah, antum apa yang antum rasakan? Matanya kabur, telinga berdenging, kemudian suka keliengan, kemudian tensi naik, kemudian sakit mah, itu semua ngefek. Ya, kenapa? Kalau dalam teori Cina, orang yang sedih berlebihan, ya, itu kalori yang dikeluarkan sangat banyak. Qi-nya, tenaganya dikeluarkan sangat banyak. Kalori yang dikeluarkan dalam ilmu medis orang yang sedih seperti 7 kali ngitari lapangan sepak bola, habis. Makanya orang yang sedih nggak gemuk-gemuk. Makanya orang yang gemuk itu yang masya Allah, hatinya coba senang, riang gembira terus. Masya. Yang kurus susah terus pikirnya, cepat berubah, keriput. Kenapa? Ginjalnya kering. Ya, kalau ginjal kering, apa yang terjadi ujung-ujungnya? Raksya, tangannya gemetar, tremor, Parkinson. Itulah sebabnya Parkinson dalam ilmu pengobatan klasik. Ya, mau dikasih obat apa? Saraf masih kurang. Kenapa? Intinya kuatin ginjal. Yang untuk nguatin ginjal diantaranya ubi cilembu. Ya, untuk nguatin ginjal yang sedang kering. Ya, kalau teorinya yang disebutkan Nabi SAW untuk orang sedih pakai apa? Talbina. Ya, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Talbinah itu bikin rileks hati yang sedih, menghilangkan sebagian rasa sedih.
Kenapa? Ternyata talbina menguatkan pengapian di ginjal. Ya subhanallah. Coba, ajib. Nah, makanya jangan sedih. Move on, ya. Nah, di musim pandemi pakai masker gak ganti-ganti. Padahal usianya masker hanya 4 jam. Ya, setahun 2 tahun jendela gak dibuka-buka. Ya, subhanallah, tetangganya ke pasar semua dituduh kena COVID. Ya. Akhirnya apa? Paranoid, was-was, berlebihan. Ya. Ini rahmatullah. Kayaknya nggak jadi baca hadis yang terakhir ini. Ya. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Semoga di bulan Juli kita bisa tetap melanjutkan. Ya, stay tune di channel yang sama. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi jika ada salahnya, jika ada benarnya dari Allah semata. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Tafadhal, barakallahu fikum. Nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Bismillah. Ana yang bertanya, bismillah. Antum. Yang pertanyaannya. Oh, nah. Jadi konsultasi ini. Fadhal. Yang pertama apa? Talbinya itu apa Ustaz? Nah. Yang kedua, sakit kepala ini kok bisa bermacam-macam, ada yang migrain, kemudian vertigo dan lain sebagainya. Iya. Pertama, talbina itu adalah tepung gandum. Tepung gandum. Ini termasuk dalam jadwal Tibbun Nabawi. Ya. Maka nggak boleh asal mudah-mudahan mengatakan ala nabi. Kalau nggak ada dalilnya jangan bilang dari nabi. Tapi talbina masuk dalam jadwal nabi, pengobatan nabi. Ya, karena hadisnya sahih. Ya, riwayat Jabir dari Abu Daud. Juga riwayat Imam Muslim. Ya. At-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil husni. Talbina itu, tepung gandum itu untuk merilekskan jiwa yang sedang sedih dan menghilangkan sebagian rasa sedih, ya, termasuk depresi, stres. Ya. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bagaimana mengolah talbina? Beliau sebutkan cara mengolah talbina, tepung gandum, ya, namanya. Antum ada tahu gandum utuh? Gandum utuh itu kayak padi. Masih ada kulitnya. Ya. Itu biasa kita gunakan untuk terapi kencing manis, sangat manjur. Ada seorang penulis menulis karangan syair. Syair itu sekitar isinya 7.700 bait syair. Isinya penyakit obat. Asyik. Penyakit obat. Ya. Disebutkan di situ, dan ini dikarang tahun 600 Hijriah. Wa ilaju diabetes, dan obatnya diabetes, pakai bahasa Yunani, diabetes, kencing manis. Asyair, gandum. Kalau ada orang kencing manis, kasih yaitu gandum yang masih wujud gabah. 1 genggam, taruh di air, kasih air 1 liter, biarin semalaman, diminum besoknya 2 kali 3 kali. Pagi bikin lagi, diminum untuk malamnya. Masya Allah, yang kencingnya 20 kali sehari, minum ini selama 2 pekan, kencingnya jadi 5 kali sehari. Padahal kencing manis turunan. Masya Allah. Nah, jadi istilah kencing manis turunan gak ada obatnya itu salah. Ya, bukan dalam kaidah pengobatan Arab klasik. Kemudian caranya, kalau tepung gandum tadi kan digiling, kulitnya dibuang, kemudian dihancurin jadi seperti powder, seperti serbuk, daqiq, ya. Tepung gandum ini kemudian ditaruh di atas panci, campur sama air, diaduk-aduk. Ya. Diaduk-aduk, dimatikan apinya, kemudian bisa ditambahi madu, diaduk. Kemudian dikonsumsi. Ini mengobati orang yang sedih. Ya. Kenapa? Disebutkan Ibnu Qayyim karena tepung gandum itu sifatnya dingin dan sedih itu sifatnya panas. Lihat, orang yang sedih sulit tidur, orang yang sedih asam lambung naik, orang yang sedih tensinya naik, orang yang sedih sensitif, suka marah, orang yang sedih gaduh, seterusnya dah. Lihat, itu orang sedih, badannya bisa demam juga. Tepung gandum sifatnya dingin, mendinginkan yang panas. Itu dari hikmah kedokteran. Adapun dari pengobatan Nabi sudah menyebutin. Nabi nggak bilang panas dingin, Nabi bilang kalau sedih kasih talbina. Makanya kalau antum ngasih oleh-oleh orang yang sakit, jangan bawain biskuit. Ya.
Jangan bawain roti-rotian, bawain aja talbina. Orang yang sakit 1 hari 2 hari mungkin masih enjoy. Kalau sudah di ICU, ya, kalau sudah lama nggak ketemu saudaranya, nggak ketemu teman-temannya, itu sudah sedihnya bertambah. Nah, makanya tepung gandum, masya Allah asik. Kemudian terkait dengan pusing, migrain, ya terkait dengan lokasinya, lokasi yang bermasalah, ya sarafnya yang bermasalah. Pernah Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad disahkan Syekh Albani rahimahullah, kata Abu Hurairah, Nabi pernah berjumpa dengan seorang laki-laki Badu. Laki-laki Badu. Antum belum pernah ketemu laki-laki Badu kan? Ya. Di Arab nih laki-laki Badu, kalau kita ketemu, datang ke klinik kami waktu di Arab. Baunya bau perengus, bau kambing. Gak pernah mandi. 1 bulan aja belum tentu mandi. Jumatan aja belum tentu mandi. Nah, kemudian rambutnya, kulitnya sudah penuh dengan debu. Nah, ini orang Badu datang kepada Nabi dan Nabi ketemu dia, badannya keker. Nabi apa? Terkagum dengan kondisi tubuh dia yang kuat. Kemudian Nabi berkata, ya, hal asabaka ummul dam? Kamu pernah nggak kena ummul dam? Kemudian orang Badu berkata, ma ummul dam? Apa itu ummul dam? Kemudian kata Nabi, al-hararah bainal jild wal 'adalat. Dia adalah panas tubuh antara kulit dan otot. Kemudian kata orang Badu, ma asabani ummul dam abada. Aku nggak pernah kena penyakit namanya ummul dam selamanya, sampai detik ini nggak pernah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal sadaqta? Kamu pernah pusing? Kemudian orang Badu bertanya lagi, mas sudah, apa itu pusing? Coba, demam nggak tahu, pusing nggak tahu, saking kuatnya. Kemudian kata Rasulullah, pusing itu adalah rihun ya'taridu fir ras wa yadribu al-'asab. Dia adalah angin yang berputar-putar di kepala dan dia menekan saraf. Nah, itu Nabi menyebutkan sebabnya pusing. Ya. Kemudian ketika orang Badu ini pergi, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah orang ini. Makanya beruntung kalau antum sakit, bukan penghuni neraka insyaallah. Ya. Kalau demam untung, pusing untung, alhamdulillah. Yang jadi masalah antum nggak pernah pusing seumur hidup, nggak pernah demam seumur hidup, itu jadi masalah. Rahmatullah, syahidnya di sini adalah sebabnya pusing disebutkan Nabi apa? Angin berputar-putar di kepala. Kemudian Al-Hafidz menyebutkan dari mana angin itu? Kira-kira dari mana? Dari makanan yang kita makan. Makanya pola makan itu penting. Ya. Ada yang bilang apa itu pembahasan Abdurrahman Dhani panas dingin itu pembahasan bid'ah. Karena nggak belajar. Pembahasan baru, nyeleneh. Ya sudah, baca Imam Bukhari bilang, ya, bab al-jama' bainal launaini bimarrah. Bab mengumpulkan dua warna sekaligus. Dua warna di sini bisa artinya makanan keras campur lembek, ya, makanan yang panas campur dingin. Bukan panas dari kulkas, satunya dari microwave, bukan. Maksudnya sifatnya. Bukan berarti bakso sama es degan, bukan. Maksudnya panas kambing contohnya, dingin misalnya abu kuning, timun, itu contoh, ya, itu contoh. Dan kalau kita sering banyak makan panas ketemu panas, atau satu sifat sering bersatu, panas ketemu panas, dingin ketemu dingin terus, bukan panas dan dingin, akan menimbulkan gas di usus. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, gas ini kalau naik ke kepala, kemudian didorong ke mata, akan menimbulkan ramet, penyakit konjungtivitis, infeksi pada mata. Kalau didorong ke hidung, ahdatha az-zukam, akan menimbulkan pilek. Coba. Kenapa? Karena lembab. Gas menimbulkan pilek kalau di hidung. Kalau di paru-paru, menimbulkan nazlah, penyakit infeksi paru-paru. Makanya, walaupun antum pakai masker, kalau pola makannya masih ngaco, bikin hidung antum lembab, masker nutup, lah virus kecilnya berapa kali lipat, dia bisa masuk salah masker. Makanya perlu dibahas ketika musim wabah, juga pola makan juga penting, bukan hanya masker. Masker bisa jadi jaminan nggak? Nggak bisa. Yang jadi jaminan? Surat tanah, sertifikat. Barakallahu fikum. Rahimahumullah jami'an. Mengambil sebab silahkan ambil sebab, tapi ada sebab-sebab yang lebih penting. Ada sebab duniawi,
pakai masker, jaga jarak, kemudian pola makan itu banyak penting. Ya, tapi jangan takut berlebihan pula. Ya. Kemudian ada sebab ukhrawi apa? Kita banyak tobat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah turunkan wabah karena dosa kita. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah enggak akan merubah kondisi suatu kaum, kondisi kita kena wabah. Allah enggak akan rubah sampai kapan? Sampai kita merubah diri kita dari maksiat kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, harap dimaklumi jika ada salahnya, jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, semoga Allah terima amalan ibadah kita, majelis ilmu ini, dan semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan kita di mizan hasanatina, dan Allah catat kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, dan Allah hancurkan musuh-musuh Allah yang ingin memporak-porandakan negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.